Selamat hari Minggu, silahkan duduk. Apa kabar? Senang sekali ketemu dengan Jemaat BMC Philadelphia. Thank you Pastor Lukas, Pastor Shirley, semua tim kepemimpinan yang mengundang saya dari tempat ini. Saya sangat percaya bahwa naik turunnya, bertumbuh atau tidaknya, sebuah organisasi, perusahaan, bisnis, gereja, keluarga tergantung dari pemimpinnya. Dan kita punya pemimpin yang luar biasa. Boleh kita kasih apresiasi untuk Pastor Lukas, Pastor Shirley. Waktu saya sampai jam berapa? 10, enggak 5 ya, 10, oke. Jadi karena saya dikasih tema tuh impactful life, hidup yang memberi dampak. Jadi semuanya ini ada benang merahnya. Saya usul Bapak Ibu Saudara dengerin YouTube saya yang tadi pagi. Yang kebaktian 1, juga yang hari Kamis, dan nanti yang nanti sore. Jadi benar-benar hidup kita akan jadi dampak. Nah, kita ngobrol-ngobrol dulu ya. Kalau kayak tanya jawab gitu Bapak Ibu Saudara keberatan gak kalau saya tanya Bapak Ibu jawab? Enggak ya, aman ya, oke. Nah, kalau ada sebuah benih itu bagus. Kita tabur ke tanah. Misalnya kata benih buah apa ya? Lebih suka duren atau mangga? Kaget. Kalau durennya tuh manis kita tabur bijinya pasti tumbuh gak? Pasti. Kalau gak tumbuh masalah di biji durennya atau di tanahnya? Oke. Firman Tuhan itu benih. Benihnya kualitas super gak? Saya kasih satu ayat ya. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah, dia gak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan olehnya. Dahsyat ya. Nah, setiap minggu kita dengar firman. Setiap hari kita baca firman. Kan katanya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Berarti kalau seandainya hidup kita gak bertumbuh dan berbuah, salah benihnya atau salah tanahnya? Aduh jujurnya masuk surga tanpa registrasi ulang. Dan katanya tanah itu bisa berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Kalau suruh pilih Bapak Ibu Saudara mau yang mana? Oh enggak usah dijawab, aku udah merasakan itu. Semua suka cuan di sini. Tapi pada kenyataannya setelah kita jadi orang Kristen sekian lama, kira-kira ada berapa buahnya? Nggak usah jawab dulu, hitung-hitung dulu. Ada berapa? Nah itu jawab masing-masing. Dan sebelum saya lanjut, karena bicara mengenai impactful life, yang akan mereka nikmati adalah buah-buahnya kita. Segala sesuatu yang menghasilkan buah pasti menginspirasi orang, membuat orang tertarik. Kemarin saya cerita di retreat banyak yang kena waktu kripto, bitcoin dan lain karena gak ngerti ikut-ikutan lihat orang tiba-tiba kaya jeblok akhirnya. Emas naik beli emas telat itu kan udah belinya dari 20 tahun giginya aja emas shalom udah emas semua. Dia pas naik terus turun dia beli. Boleh gak kita lihat sebentar video berikut ini. Sejauh mana Anda percaya kepada Tuhan? Saya percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Iman saya kepada Tuhan adalah dasar Kepercayaan dan saya kepada Tuhan muncul dari pengalaman-pengalaman hidup. Kata Alkitab ada 4 jenis tanah. Katanya firman Tuhan itu seperti benih. Aku tuh pengen berbuah bagi Tuhan, gak mau yang biasa-biasa, pengen 100 kali lipat. Tanpa iman gak mungkin kita menyenangkan Tuhan. Pada saat saya percaya dengan yang Tuhan katakan, saya mengerti bahwa iman bukanlah perasaan. Iman adalah jaminan, kuasa, dan pengharapan. Yang mustahil bagi manusia, bersama dengan Tuhan, all things are possible. Ya, jadi tadi pagi saya bahas dari salah satu bab di buku ini. Saya nanti sekarang kan bahas satu bab. Dan nanti sore kalau jadi saya bahas satu bab lagi. Semuanya ada 17 bab. Dan buku ini dikemas dalam
sesuatu bahasa yang menarik sehari-hari dengan contoh. Tapi kalau kita baca itu langsung 3 hari selesai. Tapi kalau kita bacanya pelan-pelan, direnungkan, dilakukan, nanti ukur ya. Sepanjang minggu ini waktu kita hidup di dalam prinsip iman, hal-hal yang rasanya gak mungkin itu akan terjadi. Karena itu saya ngalamin sendiri. Nah untuk itu kalau Bapak Ibu Saudara mau perlu PO, nanti tanggal 19 Desember datang, tujuannya apa? Supaya dengan iman itu kita bisa berbuah dan kita bisa jadi dampak. Ya, itu saya awali dengan itu dan ada buku-buku yang lain yang Bapak Ibu Saudara bisa pesan. Masuk ke khotbah hari ini. Jadi nanti waktu baca buku ini Bapak Ibu udah hidup ngerti, oh ini yang dikhotbahin. Saya kasih judul adalah Fruitful Faith, iman yang berbuah. Karena kalau iman tanpa perbuatan hasilnya mati, nol. Iya, kita orang beriman tapi gak ada bedanya sama yang lain. Nah saya baca dulu sebuah fatsal, nanti saya akan jelaskan perlahan-lahan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sudah matahari terbit layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi ternyata tadi kita bahas tentang benih, tentang buah, kondisi tanah hati kita sangat mempengaruhi. Jadi dikatakan ada 4 jenis tanah. Ini saya kasih ilustrasi, jangan ada yang tersinggung ya. Kalau ibaratnya ini tanah, kan katanya dibagi 4 ya. Jadi saya bagi 4 ya. Ini gang di tengah 1. Terus ada gang di tengah 2. Ini grup A, grup B, grup C, grup D. Jadi tanah yang pertama katanya tanah yang di pinggir jalan. Tanah yang di pinggir jalan. Yang tanah yang di belakang itu tanah yang apa? Tipis. Tanahnya tipis. Kalau yang di pinggir jalan dicuri sama iblis. Kalau tanah yang tipis tumbuh tapi bentar aja. Ada bahasa Ibraninya tuh apa ya, suka kayak hot chicken dirt gitu, panas-panas saya ayam. Nah yang di sebelah belakang itu dia bagus, cuma banyak semak duri. Mau tumbuh kehimpit, mau tumbuh kehimpit, nggak tumbuh-tumbuh. Tapi ini bukan karena ada pendetanya ya, terima kasih. Ini jenis tanah yang baik. Yang mau segera pindah kursi boleh. Karena dia bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat. Ditanemin apa aja tumbuh. Keren banget ditanam, ini harga agak mahal di sini. Tapi jangan GR dulu, dibagi 3 lagi. Ada yang 30, 60, 100. Yang itu 100. Kalau disuruh pilih tanah, mau tanah yang mana? Ya 100. Sekarang kondisi tanah kita yang mana? Kita lihat firman dulu, baru kita ambil keputusan. Yang penting kita mau bertumbuh, berbuah, dan jadi dampak. Karena kalau kita berbuah, kita senang. Iyalah masa bisnis berbuah kita gak senang. Anak-anak kita berbuah kita gak senang. Kita senang, Tuhan disenangkan, dan sekeliling kita diberkati. BMC Philadelphia harus dikenal karena gereja ini berbuah banyak. Yang pertama, ya mau tepuk tangan dulu untuk Tuhan kita yang luar biasa. Benih yang jatuh di pinggir jalan apa sih artinya? Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga. Tiap hari baca firman, dengar firman di podcast, di YouTube. Minggu gak pernah absen, tetapi tidak mengertinya. Coba bilang sama-sama, gak ngerti. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi dia ke gereja, dia baca firman, dengar YouTube, dengar podcast. Tapi gak berbuah, gak jadi dampak gitu aja hidupnya. Kenapa dirampas? Karena gak dijaga. Saya cerita di retret,
pertama kali dijemput sama Pastor Lukas kemarin, dia parkir, dia kasih tiang di setir dikunci. Saya bilang bukannya Amerika aman, enggak ada mobil dicuri. Begitu. Bapak Ibu kalau malam pintu rumah dikunci enggak? Kenapa? Kita jaga, takut dirampas. Istri kita jaga enggak? Suami kita jaga, anak kita jaga, mertua kita jaga enggak? Benar deh. Hidup diasuransi, mobil diasuransi, rumah diasuransi. Cuma ada banyak kita nggak jaga setiap firman yang kita dengar. Makanya nggak bertumbuh, nggak berbuah, dirampas. Jadi Bapak Ibu pikir, wah ini neraka, setan-setan nih mereka kebakaran jenggot gara-gara kita ke gereja. Enggak, mereka menunggu di luar. Kita lihatin aja 1,5 jam. Ada yang main Instagram, ada yang balas WhatsApp, tuh ada yang tidur katanya. Dan kalaupun dia nyatet firman, belum tentu dia ngerti. Yang bikin takut mereka kalau kita ngerti firman dan melakukannya. Nah, sekarang bagaimana menjaganya? Dengan ngerti. Kadang pendeta habis khotbah kan dia bilang ini, ada amin. Kita suka rasa dipaksa, cerewet banget sih tuh pendeta. Dia cuma mau make sure kita ngerti kagak tuh firman. Ada yang marah, amin lagi keramas gak datang, ada akyong. Nah, saya mau tanya, Bapak Ibu kalau baca firman gak ngerti, kita apain? Ulang lagi. Kalau gak ngerti, sampai, nah itu yang bagus. Makanya saya udah rasa di awal, ini jemaat yang tandanya semua 100 kali lipat buahnya. Walau kadang perasaan suka salah ya. Nah kadang kita udah gak ngerti, kita omongin tuh pendeta hidup udah susah, gua datang dibikin susah lagi, khotbah tinggi banget kagak ngerti. Diomongin, bukannya ditanya. Kalau saya ketemu Pak, maksudnya apa tadi? Kagak ngerti gitu. Bahas di sel, tuh pendeta minggu khotbah apa ya? Ketemu Pastor Lukas. Kan bisa Google, bisa chat GPT. Itu artinya apa sih sampai kita ngerti. Karena kalau orang ngerti, dia hidupnya mantep. Dia hidupi dan jadi dampak. Contoh. Menurut Bapak Ibu Saudara yang kita lakukan sekarang namanya apa nih? Beribadah, kebaktian. Berarti di pikiran kita kebaktian itu datang 1,5 jam, nyanyi-nyanyi, tepuk tangan, angkat tangan, duduk, kasih persembahan, doa berkat, dah sampai minggu depan. Itu bukan ibadah, itu pertemuan ibadah. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah pulang dari sini 7 kali 24 jam. Semua yang kita lakukan fokusnya untuk Tuhan. Itu ibadah. Makanya orang Kristen banyak hari Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu haleluya. Kalau hari Minggu shalom, apa kabar? Puji Tuhan. Gimana keluarga? Haleluya. Bisnis gimana? Glory. Hari Selasa setan, beda banget ngomongnya. Karena dia pikir Senin sudah rohana, Minggu rohani. Minggu kudus, Senin berzina, Senin mabok, Senin hidupnya udah gak ada beda sama orang dunia. Nyontek jalan terus, berzina jalan terus. Makanya dia gak bisa jadi dampak karena pengertian dia tidak mantep. Saya tanya, dulu kan saya gembala pranikah, semuanya kita belum ada tim. Kenapa kamu nikah? Yalah om, udah pacaran 10 tahun masa gak dikawinin? Oh, gak mau gantung orang. Kenapa kamu nikah? Om daripada jatuh dalam dosa ya kita kawinin aja. Oh gak tahan nafsu. Kenapa kamu nikah ya? Kan kita juga diberkati Tuhan, kerjaan udah bagus, punya rumah gede ya. Ada yang jaga rumah, ngurusin anak-anak, oh nyari pembantu. Nah makanya karena gak ngerti tujuan pernikahan yang benar, begitu nikah ya biasa aja kayak orang lain ya. Kita udah kayak temen sih ya gitu aja. Gak ada lagi kedalaman dalam pernikahan. Tujuan pernikahan yang pertama, menghadirkan rupa Yesus dalam hidup kita. Begitu saya nikah, dia harus lihat karakter Yesus dalam hidupku. Yang kedua, melahirkan keturunan ilahi. Ini anak gak asal digedein, di sekolahin, dibeliin sneakers, dibeliin iPad. Aku harus jadi imam, nabi, dan raja. Didik mereka tiap hari, mesbah keluarga. Walaupun 5 menit, tapi aku sharing firman. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Supaya kita memerintah bersama Tuhan. Artinya apa? Waktu orang lihat keluarga kita, mereka bilang ini, oh keluarga yang benar tuh kayak gitu. Oh suami tuh ke istri gitu. Oh istri tuh ke suami gitu. Kita kayak display yang dilihat.
kenapa hidup kita gak bisa berbuah dan jadi dampak? Karena pengertian kita gak dalam. Kita asal ngerti, kita gak ngerti, kita tarik kesimpulan. Ini kalau kita bahas terus gak selesai ini khotbah hari ini. Mengapa benih itu dirampas? Karena tidak dijaga. Bagaimana menjaganya? Dengan mengerti firman. Dulu waktu beri persembahan di awalnya saya gak ngerti. Oh pada kolektor, udah nyumbang, apa adanya aja. Apalagi kalau 2 kali persembahan, ntar ada diakonia lah, ntar ada Natal lah, segala macam. Dia kagak tahu kita kurang. Sampai saya satu pengertian itu masuk di hati. Saya pelajarin. Ternyata memberi adalah tanda cinta kita kepada Tuhan. Bapak-bapak waktu dulu jatuh cinta sama ibu, banyak minta atau ngasih? Suka nih sama cewek. Halo, pinjam 100 dong. Loh, kok baru pendekatan udah pinjam 100? Yang ada kita ngasih apa? Bunga. Saya takut beda nih Amerika sama Jakarta. Kalau sih ngasih bunga, ngasih apa lagi? Coklat. Papanya dapat martabak om. Dapat papanya semua anjingnya. Cukup. Semua pokoknya harus rasa disayang dulu. Orang jatuh cinta suka memberi. Jadi saya sampai di pengertian saya memberi karena saya sayang sama Tuhan. Yang kedua sebagai tanda hormat saya. Lihat kepala negara kalau datang ada yang bawa lukisan, ada yang bawa apa, kasih keris, kasih batik. Saya datang ketemu orang sering kali saya bawa sesuatu. Kenapa? Itu tanda bahwa saya sayang sama orang itu. Saya menghormati orang itu. Dan yang berikutnya kita memberi karena tanda syukur. Ada orang ngasih tip itu karena terpaksa. Daripada kita diteriakin nanti. Kan kalau Amerika katanya tip country ya. Tapi orang yang ngasih tip karena thank you banget lu kopernya udah dibantuin thank you ya. Mungkin gak harus selalu uang. Nah waktu konsep memberi itu karena saya hormat sama Tuhan. Saya cinta sama Tuhan. Saya bersyukur aku masih hidup, sehat, gerak semua. Oke. Tambah tua, tambah kita mensyukuri kesehatan. Nah disitulah hidup saya mulai berdampak, hidup saya mulai berbuah. Apa yang kita lakukan? Kita nabur karena kita ngerti itu dampaknya dahsyat. Ini yang pertama. Kenapa tepuk tangannya lemes gitu ya? Boleh yang semangat dan sorakan haleluya. Berdampak dimulai dulu dari semangat di ibadah. Nah yang kedua sekarang. Ini kita tinggalkan ya. Benih yang jatuh di tanah berbatu. Matius 13 ayat 20-21, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Orang ini semangat. Yes pastor, amin. Tadi yang duluan tepuk tangan. Mind blowing, out of the box. Oh, awesome. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Mau otot gede, bayar harga loh. Mau kurus bayar harga loh. Mau kaya bayar harga. Semua di dunia gitu. Dalam Tuhan juga gitu. To accept Jesus it costs you nothing. But to follow Jesus it costs you something. To serve Jesus it costs you everything. Saya bahas mengapa cuma tahan sebentar aja. Ntar mendidih, menyala, padam. Mendidih di hati. Biarlah rohmu menyala-nyala. Kemana dia gak muncul lagi? Muntaber, mundur teratur tanpa berita. Dulu, siap pastor? Gas, saya dukung. Wow, dia berdoaan bukan tumpang tangan, tumpang kaki. Wow, hilang dia. Tahan sebentar saja. Siapa tuh? Ini contoh semua jemaat di Indonesia. Mengapa tahan sebentar saja? Karena mengandalkan perasaan. Perasaan inti kehidupan seseorang. Tapi kalau mau berdampak, jangan main perasaan. Pernah rasa males? Aduh, males mandi nih. Panuan kita kalau ikut perasaan terus. Bayangin ya kalau main perasaan ya. Ntar malam gelap gak? Besok pagi terang gak? Malamnya lagi gelap gak? Itu tanda Tuhan gak main perasaan. Coba ambil nafas semua sama-sama. Masih ada ya oksigen ya. Tuhan gak main perasaan. Kalau Tuhan main perasaan selesai kita. Pastor Lukas main perasaan nih jemaat. Udah diajarin gak taat, gak bertumbuh. Janji datang gak datang. Dia bikin surprise hari Minggu gak ada yang khotbah. Kita udah nyanyi-nyanyi. Kenapa haleluya udah 200 kali nih. Biasa 12 kali. Terus Pastor Lukas kok gak datang? Lagi gak mood.
Dah akhirnya dia mood nih, bahwa pastor jangan gitu, pokoknya kita support lah, kita sayang Pastor Lukas. Minggu depan dia datang khotbah. Pas mau naik, mari kita sambut firman Tuhan. Amin. Gak ada orang. Kok pada gak ada? Lagi males aja dengerin khotbah Pastor Lukas. Semua main perasaan. Suami main perasaan sama istri. Pak, ini udah awal bulan kok gak transfer? Gak mood tuh. Anak-anak belajar gak mood. Dunia ini penuh dengan orang main perasaan, selesai. Perasaan tuh hari ini bisa naik, besok turun. Senang, susah. Rindu, benci. Benci tapi rindu. Begitu. Nah bagaimana menjaganya dengan berakar? Orang kalau udah berakar kuat, cinta bukan perasaan. Cinta adalah keputusan. Cinta adalah komitmen. Suami istri kenapa ribut? Anak-anak, lukain mana anak? Ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti anak-anak. Aku berkata-kata seperti anak-anak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Anak-anak kan gitu, lihat orang, botak. Jangan, itu omnya galak. Anak-anak kan iseng. Dia ngomong apa yang dia pengen ngomong. Tapi ketika aku dewasa, aku meninggalkan semuanya. BMC Philadelphia mau jadi anak-anak main perasaan atau mau dewasa? Kalau dewasa baru bisa jadi dampak. Nah saya kasih contoh ya. Mesti bedakan gini nih. Event sama proses. Coba bilang sama-sama event, proses. Nikah nih. Wah saya udah berkati nikah banyak banget. Ada yang dulu kan zaman kita kan lagunya Pak Yongki gimana kemarin? Nendang gaun tuh kan yang kayak Pulau Jawa gaunnya tuh Sekarang lagunya lagu-lagu cepat. Begitu sama papa mamanya pengantin. Terserah lu mau turunin salju itu event. Abis lu kawin malam itu proses tuh. Dan semua yang ngerti ini katakan. Wah dapat project pastor. Untungnya 100 miliar. Lu teken deh, lu mau foto-foto, mau MOU. Itu cuma event. Abis itu lu bisa deliver on time gak? Kualitasnya sama gak? Bangun gereja. Gerejanya jadi. Mau diisi apa? Orang, monyet, angin. Kan itu proses. Saya ambil contoh Alkitab aja biar enak ya. Masih ingat Nuh gak? Bayangin kita jadi Nuh ya. Bayangin sebentar. Nuh, kamu orang yang dapat kasih karunia di mataku. Kamu dan keluarga akan diselamatkan. Thank you. Seluruh dunia akan dibinasakan. Wow. Tapi kamu harus naik ke atas. Bangun bahtera ukurannya panjang, tinggi, lebar. Catat sama bentar Tuhan aku rekam ya biar ingat. Bapak Ibu happy gak? Kalau misalnya semua orang itu mau dibinasakan tapi dipilihlah cuma kita karena kita disayang Tuhan. Paling enggak kan ada, siapa dulu dong BMC Philadelphia yang ada gitunya. Itu event. Abis ngomong kan paling ada gemanya sendiri sedikit nih. Nuh. Naiklah ke atas. Tas. Bangunlah bahtera. Udah. Habis itu hilang kan. Habis itu dia mikir nih. Gue kagak pernah bikin perahu dari kertas aja miring. Gue bikin bahtera. Terus kenapa Tuhan katanya nomor rekening ya? Ini pakai duit siapa nih? Kita gak punya pohon duit kan? Terus beli gergaji, palu, bor segala. Gak ada Home Depot. Gak ada apa lagi tuh kalau di Amerika. Terus gimana? Nah mulai lu tuh proses. Jadi kalau mau ikut Tuhan, cuma mau happy-happy doang. Pastor khotbah yang bagus, yang lucu. Pokoknya kita adem deh, kita masih gereja di sini. Lu bagus, tapi gak berdampak. Nah dia mikir tuh. Istrinya nanya, Pak mau kemana? Bangun bahtera, mau ngapain? Mau banjir? Kagak, disuruh Tuhan. Lama-lama anak sama istri lihat. Mah, si papa kenapa ya? Iya, apa belum minum obat ya? Tiap hari bikin perahu. Itu orang kan bisa bilangin, Nuh lagi panas-panas ini ngapain lu bikin bahtera? Mau ada erba. Itu jadi gosip lu. Nuh gila. Dia bisa kena mental health lu. Terus gak ada duit kan? Gak pernah ada mentor gimana cara bikin kapal. Gak bisa bikin YouTube.
Enggak, klik. Kita coba klik YouTube gimana bikin bahtera, nggak ada. Udah singkat kata selesai nih bahtera pakai modal sendiri, usaha sendiri, gue kagak tahu rata atau enggak, bisa ngapung atau enggak, pokoknya dia bikin bahtera. Kira-kira 2 hari atau 2 tahun tuh bikin. Nggak gampang bikin bahtera. Nih perintah terakhir. Ambil hewan, pokoknya ada peraturannya halal, yang haram, tidak haram. Masukin 2 sepasang-sepasang, ada yang lebih ke dalam situ. Siapa yang sini masih makan babi? Pulang, kalau ke rumah bapak nanti harus cari Nuh. Nuh thank you banget. Kalau nggak ada lu gue nggak makan casiu pau. Itu Nuh. Babi. Wah gede kan gampang cepat masuk. Makan steak, Texas. Apalagi itu? Sapi Nuh masuk. Cuma nggak ada teman jadi makanya jangan makan teman. Burung bisa macam-macam itu Nuh loh. Bisa bayangin ikan gak? Akuariumnya berapa gede tuh di dalam? Nah di Amerika ada, saya soalnya kan made in USA, saya mau sombong dikit nih. Ada DBD gak di Amerika? Demam berdarah? Cuma ada di Indonesia. Oke. Tapi kalau kita benci nyamuk itu, kalau lalat ada gak? Kita benci lalat kan? Itu Nuh. Sampai ada lalat, ibu-ibu suka kecewa gak? Kecewa. Itu Nuh. Tapi Nuh tuh taat luar biasa. Dia gak main perasaan. Pas papa tinggal nyamuk, pak oke capek juga nih nyamuknya. Itu pak. Ya mah. Mutilasi. Berdarah langsung. Akhirnya dia capek. Mungkin saya agak kayak membesar-besarkan. Tapi saya tuh kalau baca firman saya renungkan. Gimana taatnya dia tuh gak main perasaan. Pak. Dimakan aja pak. Gimana? Nah ini pak. Tutup. Kan disuruh masukin, gak boleh ketinggalan. Kalau Nuh main perasaan, dia gak selamat. Kasih tahu sebelahnya, jangan suka main perasaan. Selesai aja loh kalau main perasaan. Saya kan kenapa susah kurus, karena saya bilang begini. Aku makan gak banyak, banyak sayang kata istriku. Karena banyaknya saya, dikitnya saya sama dia beda. Sampai saya timbang. Oh ternyata banyak juga ya. Karena main perasaan. Siapa bilang aku gemuk, lu jangan main perasaan naik ketimbangan. Mau jadi dampak atau enggak BMC Philadelphia? Jangan main perasaan. Yang ketiga. Ini kalau di YouTube Bapak Ibu begini nih. Kayak manggil beca sate bang gitu. Kalau di film-film kenapa orang Amerika keren ya semangat gitu kalau tepuk tangan berdiri. Yang ketiga benih yang jatuh di tengah semak duri. Matius 13 ayat 22. Ini taneng sana ya om tante ya ini cuma contoh. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini satu. Dia khawatir. Dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Rajin ke gereja tapi gak jadi dampak, gak ada buahnya. Jangankan 33 aja gak ada. Mengapa mati? Karena ditipu oleh kekhawatiran dunia dan kekayaan. Coba bilang sama-sama ditipu. Orang ditipu itu gak tahu bahwa yang datang sama dia itu penipu. Kan gak ada orang lagi nih, Pak Lukas ya saya namanya Juan. Ya ada yang saya bisa bantu. Saya lagi rencana mau nipu Bapak. Kan gak ada. Tiba-tiba kok kayak malaikat ditipu gue setan juga gitu kan. Tahu gak yang nipu kita pertama apa? Ini yang buat firman gak bertumbuh. Kekhawatiran. Siapa yang suka khawatir di sini? Hebat orang Amerika. Yang suka khawatir? Kalau kita khawatir gak akan bisa melakukan firman. Oh gitu ya ke gereja ya. Kita kalau nggak kerja hari Minggu soalnya income-nya nggak cukup untuk bayar tagihan. Dia mulai khawatir. Sedangkan Tuhan bilang gini, jangan khawatir akan hidupmu. Apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Kamu mimpin sel ya. Jangan saya pastor, kenapa? Saya khawatir takut nggak bisa gembalakan dengan baik. Nah udah ketipu tuh. Ada project kita mau nabur. Khawatir. Nggak nabur aja kurang. Kalau nabur udah ketipu tuh.
Tuhan bilang kalau khawatir, lihat burung. Burung gak nabur, tapi nuai. Dia gak mikirin makanan, tapi dikasih makan. Dia gak nyimpen di lumbung. Dia gak punya M-banking tuh burung, tapi bisa hidup. Di Amerika ada burung gak? Banyak ya. Nah, waktu kita lagi nyetir, pernah gak ngalami ada burung jatuh terus gini? Di nafas terakhir kita tanya, Rung, lu kenapa? Serangan jantung. Selama burung masih terbang, kita pasti hidup. Heran, suka khawatir. Emang Tuhan nyuruh kita lakukan firman, dia gak mikir apa? Tadi ada baby, anak siapa ya? Tadi saya lihat ada baby di sini. Berapa bulan tuh? 2. Mobil kita mogok. Terus kita bilang baby, Dek, tolong dorongin mobil papi. Kan papinya mental health kan? Gak mungkin, semua yang Tuhan suruh, Tuhan tahu, kita sanggup. Khawatir itu yang bikin kita gak bisa berbuah. Makanya firman Tuhan bilang ini, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Karena hari esok punya kesusahannya sendiri. Jadi hari ini lu khawatir percuma, karena besok juga susah. Ya udah deh, lusa aja khawatir. Lusa hari esok punya kesusahannya sendiri. Justru karena tiap hari punya kesusahan, kita harus taat sama Tuhan. Supaya kita bisa melewati badai, melewati hujan, melewati banjir bersama dengan Tuhan. Semakin kita khawatir, kan lawannya iman apa? Iman kan percaya. Lawannya iman apa? Khawatir. Semakin kita khawatir, iman kita semakin turun. Lu naikin aja terus khawatirnya. Imannya turun, lama-lama gak bisa jadi dampak. Makanya gak bisa 30, 60, 100 kali lipat buahnya. Jangan khawatir. Kita jadi robot dong. Khawatir boleh tapi bilang ini enggak. Ini perasaan karena Tuhan yang suruh, aku mau taat. Nah, yang berikutnya, udah ya, jangan khawatir lagi loh, awas. Yang berikutnya adalah tipu sama kekayaan. Hah, serius pastor kekayaan bisa nipu? Sekarang ini boleh turun gak di gereja sini? Boleh, asik. Saya gak bisa bedain lagi mana yang kaya atau enggak. Siapa orang kaya di sini? Tanya dulu deh. Enggak ada segini banyak. Saya kasih tahu ya, kita anak dari Bapa di surga. Semuanya kaya. Nah, gitu. Bangun deh kalau ngomong kaya-kaya. Takut salah nih. Pada pengen kaya gak sih? Jangan sekolah profil gitu pada pengen kaya gak sih? Pengen, aku dulu. Dosa gak? Pengen? Benar? Kamu? Tanggung jawab sama perkataan kamu. Kamu pengen kaya? Mau. Sebanyak apa? Sejumlah berapa? Secukupnya. Nah ini. Mau beli apartemen cukup, mau liburan cukup, mau ngawinin cukup. Gak boleh gitu jumlah. Di titik berapa kamu rasa itu kaya dan selesai? Sebut angka. $1 juta. Yakin loh? Yakin? Nggak rundingan, ini istri. Udah rundingan. Kamu mau berapa? Saya percaya suami aja. $1 juta. Ya. Setelah dapat $1 juta, kamu mau full all out untuk Tuhan, melayani Tuhan dan berdampak? Mau. Yakin? Yakin. Umur? Berapa sih? 26. 6, pantesan. Tapi kebanyakan saya cerita ya. Setelah orang punya $1 juta dan kita tanya. Bukannya udah mau mulai pelayanan, udah mulai ini. Aduh pastor $1 juta kan perusahaan tambah besar ya. Biaya juga gede, terus inflasi juga tinggi. Terus pas lagi gitu istri saya hamil, anak udah 3 sekarang mau disekolahin pada kawin. Akhirnya gak cukup. Dulu $1 juta cukup loh. Jadi sekarang mau berapa? Tetap $1 juta karena anaknya cuma 1. Atau 1 atau 2. Yakin ya? Bagus orang-orang kayak gini. Harusnya udah berdampak kamu. Tapi kalau udah cukup belum berdampak ada sesuatu yang salah. Banyak saya ketemu. Contoh ya. Ayo kamu mulai terlibat. Jangan jadi cuma kayak datang, duduk, dengerin firman, diam, ngasih duit. Sampai minggu depan berdampaklah, berbuahlah. Ntar ya, kalau saya udah mapan, udah punya rumah, mobil, usaha sendiri. Akhirnya saya doain rumahnya. Ada kolam renang, segala macam. Punya bisnis sendiri. Saya bilang, ayo sekarang waktunya ya. Dia bilang apa?
Sekarang kan karyawan banyak. Nih kita bingung nih nampung orderan. Jadi mesti dikembangin semua. Nanti deh satu saat. Akhirnya benar-benar kaya. Dan sekarang benar-benar hilang dari Tuhan. Itu namanya ditipu oleh kekayaan. Ibadah disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Di Amerika kalau meninggal pakai peti atau pakai apa? Kalau cowok dia pakai jas berapa? Celana 1, dasi 1, bawa handphone enggak? Mobilnya bawa berapa? Dah, kita mati cuma gitu doang. Dan kita mau mati dengan berdampak atau tidak. Paling kalau nggak ada dampak gini, ya udah mati, kasihan nih, muda juga. Atau kalau udah tua, mati juga akhirnya, kan begitu. Ya, udah lu mati. Tapi kalau orang hidupnya jadi dampak 30, 60, 100 kali lipat, dia mati. Aduh, kenapa nih orang gini masih bisa banyak berkarya bagi Tuhan. Selama hidup dia jadi berkat bagi banyak orang. Nah, bagaimana supaya tetap hidup? Kita perlu hikmat Tuhan. Kan tadi kenapa gak bertumbuh? Karena ditipu, kekayaan kekhawatiran, perlu hikmat. Nih, dalam hidup level pertama itu pengetahuan. Habis pengetahuan, pengertian. Banyak orang tahu tapi gak ngerti. Habis pengertian, baru hikmat. Hikmat adalah kemampuan memakai pengetahuan yang dia ngerti di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat. Itu hikmat. Makanya tiap pagi kalau doa bilang begini, Tuhan, aku minta hikmat-Mu. Dari 5 cewek yang ngejar aku, yang takut Tuhan, yang hebat, yang mana dari Tuhan. Dari peluang bisnis yang banyak, yang mana yang aku harus ambil, yang datang dari Tuhan. Cuma hikmat yang bisa menolong kita. Nah, saya boleh minta tolong kamu gak, siapa tadi namanya? Michael, ke depan sini. Lalu kamu siapa namanya? Haris, kamu ke depan sini sama kamu. Bapak siapa namanya? Aldo, sini Dok. Aldo ya. Ado, Dok sini Dok. Ini kebaktian tambah sore tambah muda-muda ya. Wah, seneng nih kalau seumur gini. Oke. Majuan dikit. Ini kamu hidup. Kan firman Tuhan bilang ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini kamu kerajaan Allah ya. Di sini, ini segala sesuatu yang dicari. Apa yang dipakai, apa yang dimakan, semuanya. Manusia waktu ketipu, nggak punya hikmat Tuhan, dia pasti secara normal akan cari apa yang diperlukan. Kamu cari dia. Peluk dikit boleh? Ya kan? Ini apa yang dicari? Ini dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah kan, kata Matius 6. Apa yang kamu makan, apa yang kamu pakai. Mode kan gitu. Abis spring, summer, fall, winter. Rok wanita gitu aja. Panjang, pendek, panjang, belahnya sepantat gitu. Lihat rambut orang lurus, keriting, coklat, hitam gitu doang. Nah ini yang dicari sama orang. Tanpa disadari dia ditipu, dia jauh dari Tuhan. Orang yang berhikmat akan punya cara berpikir begini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya. Nah ini dicari. Oh Tuhan mau saya jadi dampak. Oh Tuhan mau saya menangin jiwa. Tuhan mau saya memuridkan. Maka segala sesuatu yang dicari, saya Tuhan akan menambahkannya. Ini yang dicari kan? Ini cari, ditambahkan, ditempelin. Kamu peluk dia. Peluk. Nah ini harus terjadi. Boleh tolong foto kita enggak? Oke. Dan terus belum dong, gimana sih buat jemaat ya? Saya kasih kalimat ya. Jangan kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Ulang lagi. Karena gak ada amin, kita udah capek berempat di depan begini. Kalau kita sibuk nyari yang ini, kamu peluk, kita jauh dari Tuhan. Itu yang namanya ditipu oleh kekayaan dan kekhawatiran. Tapi kalau kita cari kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Nah, thank you so much, silahkan duduk. Dan kalau Tuhan yang nambahin, udah yang keempat, yang terakhir. Sampai sini kita belajar sesuatu.
Jadi ternyata bukan masalah di benih, di tanahnya. Benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu kita semua. Matius 13 ayat 23, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Sementara saya undang teman-teman present worship, poin terakhir, kenapa berbuah? Karena menganggap firman itu penting. Kalau nggak penting, kita nggak lakukan. Saya sekarang khotbah paling tinggal 20 kali, paling banyak 22 kali setahun. Yang khotbah anak rohani saya ada 14. Saya duduk di depan, 5 kali kebaktian, khotbahnya sama. Saya duduk, saya catat. Saya bilang, Tuhan mau bicara apa sama saya hari ini? Saya mau lakukan itu. Karena saya mau jadi tanah hati yang baik. Setiap kali kita dengar, kita simpen, kita pelajari sampai ngerti. Dan kita lakukan, tanah hati kita semakin baik. Sesimpel itu. Bagaimana supaya berbuah? Melakukan firman. Just do it, kata Nike. Cuma semuanya bilang just do it. Saya tahu susah. Saya tahu berat. Makanya kalau saya dengar firman, semangat saya. Amin. Yes, itu buat saya. Coba latihan sama-sama. Amin. Yes, itu buat saya. Sekali lagi, amin. Yes, itu buat saya. Detik kita bilang begitu, tiba-tiba tanah kita jadi bagus. Yang keras jadi lembut, yang pinggir jalan jadi tengah jalan, yang penuh semak duri semak itu keluar. Mulainya dengan yes, amin, itu buat saya. Susah, itu mau buat dia. Itu mau buat pendeta yang duduk di depan. Detik kita ngomong gitu, tanah hati kita jadi keras. Saya lahir baru tahun 87. 97, 2007, 2017, 2025, 38 tahun. Prinsip saya ikut Tuhan cuma gini. Nggak mungkin yang bikin hidup kita ngasal bikin manual ini. Bapak Ibu kalau beli handphone, masa ngasal manualnya? Enggak. Saya bilang saya mau ngalami apa yang firman Tuhan katakan. Gak gampang. Gagal? Ada. Ragu? Ada, tapi saya bilang enggak. Kalau saya khawatir, saya udah ketipu. Doa saya, BMC Philadelphia menjadi tanah hati yang baik. Bukan hanya 30, 60, tapi 100 kali lipat. Tuhan memberkati. Yuk bangkit diri sama-sama.